Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Putri Tatiwi. Saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan kurikulum KBK, KTSP, dan K13 konteks pendidikan dasar. Pengertian kurikulum. Kurikulum menurut tim pengembang MKDP berasal dari istilah kata kurir, yaitu pelari, dan kurere, yaitu tempat berpacu yang pada awalnya digunakan dalam bidang olahraga. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai ke finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi beberapa mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan berupa ijazah. Kemudian ada kurikulum menurut Zaini, yaitu perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan bahasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Jadi menurut Zaini itu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan nasional. Dalam pengembangannya atau penyusunannya itu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di daerah tersebut. Pengertian kurikulum KBK, KTSP, dan K13. Kurikulum berbasis kompetensi menurut Sanjaya dalam Pawero pada dasarnya di dalam kurikulum ini posisi peserta didik kembali ditempatkan sebagai subjek dalam pembelajaran dengan terbukanya ruang untuk memperoleh pengalaman. Jadi peserta didik itu berdiskusi untuk menyampaikan pengalamannya, peserta didik mempresentasikan seperti itu. Nah, kemudian peserta didik itu dalam pembelajaran itu benar-benar dituntut aktif itu dalam pembelajaran. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan sekolah diberi keleluasan untuk mengembangkan kurikulumnya. Jadi dalam KTSP ini menurut Kawero yaitu kurikulum di mana sekolah itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya berdasarkan dengan potensi dan kondisi yang ada. Kemudian kurikulum 2013 menurut Mulyana dalam Pawero adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad ke-21. Kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan mendorong peserta didik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka ketahui dalam proses pembelajaran. Landasan kurikulum KBK, KTSP, dan K13 menurut Pawero yang pertama yaitu KBK dalam rekonseptualisasi kurikulum KBK menggunakan landasan filosofis Pancasila sebagai pengembangan kurikulum. Kemudian KTSP dilandasi oleh kebijakan perundang-undangan. Sedangkan kurikulum 2013 dilandasi atas landasan yuridis, psikologis, konseptual, dan filosofis serta peraturan-peraturan pemerintah. Karakteristik KBK menurut Pawero yang pertama yaitu menekankan kepada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan keberhasilan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariatif atau bervariasi. Kemudian yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru saja tetapi sumber belajar lain yang mengandung unsur edukatif. Kemudian yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian kompetensi tersebut. Kemudian karakteristik KTSP menurut Pawero yang pertama memberi otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu orang tua dan masyarakat berkontribusi yang tinggi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Karakteristik K13 menurut Pawero yaitu yang pertama mengembangkan keseimbangan antara
pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual, serta psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar serta terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat itu sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasian. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulasi. Komponen kurikulum KBK menurut Sawero, yang pertama yaitu kurikulum dan hasil kurikulum belajar ini memuat kompetensi dasar, terus hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar, pemberian muatan pedagogik dan andragogis. Jadi di sini guru itu dalam pembelajaran harus menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, efisien, sehingga pembelajaran tersebut bisa kondusif dan disesuaikan dengan situasi. Kemudian ketiga, penilaian kurikulum berbasis kelas, suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Komponen kurikulum KTSP menurut Sawero, yang pertama yaitu adanya tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, struktur dan muatan kurikulum. Yang ketiga, adanya kalender pendidikan. Komponen kurikulum 2013 menurut Waseso, yang pertama yaitu tujuan kurikulum 2013 itu mengacu pada Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD atau MI. Kemudian yang kedua, isi kurikulum bukan hanya tentang dengan pengalaman belajar peserta didik, tetapi juga pengetahuan ilmiah dan keterampilan yang harus diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, strategi pelaksanaan yang digunakan dalam kurikulum MI atau SD 2013 adalah pembelajaran tematik terpadu dan pendekatan saintifik. Yang keempat yaitu adanya evaluasi untuk mengetahui apakah kurikulum berjalan secara efektif dan efisien atau malah sebaliknya. Kemudian analisis tinjauan kurikulum KBK, KTSP, dan K13. Di sini ada dua kolom perbandingan antara kurikulum KBK dengan kurikulum KTSP menurut Sawero. Nah, kolom yang pertama yaitu KBK itu kurikulum KBK dianggap kurang operasional, sedangkan kurikulum KTSP itu dianggap lebih operasional. Dalam kurikulum KBK, guru itu cenderung kurang kreatif, jadi guru itu monoton ya dalam kurikulum KBK, sedangkan di kurikulum KTSP itu guru itu lebih kreatif. Nah, di dalam kurikulum KBK itu guru menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh Depdiknas, sedangkan di kurikulum KTSP guru itu membuat kurikulumnya sendiri karena didasarkan atau beracuan kepada kebutuhan dan juga potensi yang ada. Nah, kemudian di kurikulum KBK itu sekolah kurang diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, sedangkan di kurikulum KTSP itu sebaliknya, sekolah itu diberi keleluasan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, di kurikulum KBK juga kurang relevan dengan otonomi daerah, sedangkan kurikulum KTSP itu dianggap lebih relevan. Kemudian ada kolom perbandingan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 menurut Sawero, di mana yang pertama itu di dalam kurikulum KTSP mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Jadi di sini mata pelajarannya itu terpisah, memuat satu-satu kompetensi, misalnya mata pelajaran yang memuat keterampilan sikap, atau misalnya pengetahuan,
dan keterampilan tertentu itu terpisah adanya. Sedangkan di kurikulum 2013 ini, tiap mata pelajaran itu mendukung semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di kolom kedua, kurikulum KTSP itu mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan di kurikulum 2013 itu mata pelajaran dirancang terkait satu sama lain dan memiliki kompetensi yang dasar yang diikat oleh kompetensi di setiap kelas. Jadi di kurikulum 2013 itu di SD itu pembelajarannya itu tematik terpadu. Jadi mata pelajarannya itu terkait satu sama lain dan termuat dari berbagai tema gitu. Kemudian di kurikulum KTSP di kolom ketiga itu bahasa Indonesia itu sejajar dengan mata pelajaran lain, sedangkan di kolom ketiga kurikulum 2013 bahasa Indonesia itu sebagai penghalang mata lain, jadi sebagai penghalang mata pelajaran lain. Nah, kemudian di kurikulum KTSP kolom keempat tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Jadi menggunakan pendekatannya itu berbeda-beda, baik itu berpusat pada guru ataupun pada siswa, itu tergantung gurunya itu sendiri. Sedangkan di kurikulum 2013 itu semua mata pelajaran itu diajarkan dengan pendekatan yang sama, saintifik, melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Nah, kemudian kurikulum KTSP itu tiap jenis konten pembelajaran diajarkan secara terpisah. Sedangkan kalau di kurikulum 2013 itu bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Jadi konten ilmu pengetahuan itu diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran yang lain. Kemudian di sini KTSP itu dianggap kurang efektif untuk diterapkan karena banyak pembelajaran yang hanya berpusat satu arah, yaitu pada guru. Permasalahan-permasalahan dalam KTSP menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penyusunan kurikulum 2013 yang menghasilkan suatu perubahan. Nah, perubahan itu menurut Gunawan, Anwar, dan Anggara tahun 2017 diantaranya ada perubahan standar kompetensi lulusan, kemudian ada perubahan standar isi, perubahan standar proses, dan perubahan standar evaluasi. Kemudian di sini ada pola pikir penyempurnaan kurikulum 2004 dan 2006 ke kurikulum 2013. Jadi ini adalah pola pikir di mana kekurangan KBK dan KTSP ini harus diperbaiki gitu di kurikulum 2013 sehingga menghasilkan pola pikir demikian. Kemudian analisis tinjauan kurikulum KBK dan KTSP ini masih lanjutan ya. Ada beberapa strategi pembelajaran yang ditempuh oleh tim pengembang kurikulum 2013. Nah, dalam mencapai kompetensi abad ke-21 dalam Purwadi. Jadi yang pertama itu kurikulum 2013 itu memiliki pemikiran apabila tantangan masa depan dunia tidak terlepas dari globalisasi. Jadi karena kurikulum 2013 itu dilaksanakan untuk mengantisipasi gitu adanya globalisasi, untuk mengantisipasi adanya pengaruh-pengaruh yang negatif dan mengasah keterampilan peserta didik itu dalam menghadapi globalisasi. Kemudian tujuan untuk mencapai target pencapaian kompetensi 4C. Kompetensi 4C ini meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Jadi dalam pembelajaran itu harus mencakup kompetensi 4C tadi. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu nilai karakter yang dibesarkan. Ada 18 butir, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa mau tahu, semangat, kebangsaan dan nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian poin D, kurikulum 2013 ini memiliki kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta didik sehingga peserta didik hendak terbentuk melalui pembelajaran sehingga peserta didik jadi orang yang unggul gitu. Kemudian ini daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam PPT ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.